Baik, selamat siang pemirsa Buletin TV. Kembali lagi bersama saya Agus Firman dalam acara 15 menit bersama. Dan sekarang saya bersama 6 orang narasumber dari lintas agama wilayah Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Ciamis. Sebelum kita masuk kepada ruang diskusi, perlu saya sampaikan dulu bahwa acara ini menyikapi berbagai dinamika yang terjadi kenegaraan bahkan hingga dunia, terutama konflik di beberapa negara, maka tidak tertutup kemungkinan adanya potensi terganggunya kerukunan umat beragama di beberapa daerah khususnya di Indonesia. Khusus di Kabupaten Ciamis sendiri, kita akan mendiskusikan bagaimana menyikapi konflik Israel dan Palestina yang sampai sekarang belum jelas arahnya, dan bagaimana juga kita kerukunan umat beragama di Kabupaten Ciamis menyikapinya. Apakah kita akan terpancing oleh konflik-konflik itu atau kita tetap rukun? Maka dari itu hari ini saya mengambil tema tetap rukun tanpa konflik. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber kita saksikan dulu bagaimana suasana atau situasi konflik yang terjadi di Palestina saat ini. Berikut tayangannya. Serangan Israel mengubah perpustakaan Samir Mansur di Jalan Gaza menjadi puing-puing. Banyak penduduk di jalur Gaza yang biasa pergi ke sana untuk mencari berbagai buku, baik buku sekolah atau keagamaan. Perpustakaan yang didirikan pada tahun 2000 tersebut hancur oleh ledakan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Ada sekitar 100 buku di bawah reruntuhan, juga ada salinan Al-Quran. Pengeboman Israel berlangsung selama 11 hari di mana perpustakaan-perpustakaan yang berisi buku-buku ilmiah dan budaya yang ditujukan untuk ribuan mahasiswa dihancurkan oleh rudal Israel. Baik, di sebelah kanan saya perkenalkan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Koko Komarudin, MPD, selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Ciamis dan juga sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ciamis. Dan berikutnya Bapak Penetua Johnson Tony, selaku Majelis Jemaat dari Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Andes Dede Nugraha MSI, selaku Sekretaris FKUB dan sekaligus anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis. Berikutnya saya perkenalkan Bapak Cioseng Widi Priyatno selaku rohaniwan dari Konghucu dan Bapak Herdiana Sarjana Ekonomi Islam MM selaku pimpinan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Kabupaten Ciamis. Baik, langsung saja kita kepada materi menyikapi adanya dinamika konflik di beberapa negara yang menimbulkan riak massa menyampaikan suara-suara kemanusiaan, dan tentunya di Ciamis juga baru saja beberapa hari yang lalu dilaksanakan. Dan mari kita saksikan bagaimana para dari lintas agama Kabupaten Ciamis menyikapinya. Saya persilakan kepada Bapak Ketua MUI, Sekretaris MUI Kabupaten Ciamis, sekaligus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini agama seakan menjadi sebuah nama yang terkesan keras, kasar, dan sangat kejam. Karena umat beragama terkesan banyak yang ganas dan tampil dengan wajah kekerasan, sehingga membuat gentar, menakutkan, dan mencemaskan. Dalam beberapa waktu terakhir ini banyak bermunculan konflik-konflik antar agama, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama, sehingga realitas kehidupan beragama yang muncul adalah sikap saling mencurigai, kesalahpahaman, tidak percaya yang pada akhirnya
akan berujung pada kehidupan yang tidak harmonis. Itu latar belakangnya, karena kita mensikapi peristiwa Palestina dan Israel yang cukup menguras pikiran dan tenaga kita untuk mensikapinya secara proporsional, profesional, dan proporsional. Sehingga kita perlu menangani semua itu dengan bijak dan penuh keterbukaan, penuh rasa kemanusiaan, penuh kepedulian. Demikianlah barangkali pengantar dari saya sebagai pengurus FKOB. Nampaknya perlunya keharmonisan di antara kita FKOB di Kabupaten Ciamis ini dijaga sedemikian rupa agar tidak terkontaminasi oleh suasana yang hiruk pikuk di belantara dunia kali ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut ke Bapak Johnson. Bagaimana Pak menyikapi konflik ya, Israel dan Palestina ini? Apakah memang memandang dari sisi kemanusiaan atau memang dari sisi agama konflik ini, Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam damai, salam sehat selalu. Baik, saya perwakilan dari Asrani atau lebih tepatnya dari umat Protestan sebagai majelis jemaat di salah satu gereja yang ada di Ciamis, Gereja GKI Indonesia, Gereja Kristen Indonesia. Terkait masalah konflik Israel Palestina, kalau saya sih menyikapinya ini bukan masalah agama, Pak. Tapi lebih cenderung kalau saya menyikapinya masalah politik. Dan saya sebagai orang Indonesia yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ya sebagai sesama manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, saya prihatin atas kejadian konflik Israel dan Palestina yang sudah berlarut dari zaman dahulu. Dan sebagaimana yang saya tahu, yang saya pahami, bahwa di Israel itu mayoritas itu adalah agama Yahudi dan ada 20% Muslim dan sebagiannya juga ada Nasrani. Itu yang saya tahu. Dan di Palestina juga demikian, ada Kristen atau Nasrani, ada juga agama lainnya. Jadi murni bukan agama kalau menurut pandangan Berarti saya. agama Yahudi itu bukan berarti agama Kristen gitu, Bukan, maksudnya? beda. Ya, seperti itu. Jadi saya menyikapinya ini masalah politik sebenarnya, muatan politik. Jadi ibarat kita nih, saya 5 bersaudara Pak. Satu mungkin di antara 5 bersaudara ini kita beda-beda, ada yang beda agama. Ya. Ada yang Katolik, ada yang Muslim. Nah begitu. Jadi karena ada muatan politik, kita bisa bercerai-berai, kita bisa berantem, kita bisa gontok-gontokan. Demikian halnya seperti di Palestina dan Israel yang terjadi sekarang ini. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, untuk Bapak Ciosang Widi Priyatno dari Rohaniwan Konghucu sendiri, Pak, apakah memang ada keterkaitan dari ajaran Konghucu sendiri tentang konflik yang ada di Israel Palestina saat ini, dan perasaan saya ini seperti apa sih, terutama di para jemaat di Konghucu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya sebagai rohaniwan Konghucu yang berusaha memahami ajaran Konghucu dengan baik dan benar, membaca kitab-kitab yang ada sebagai tuntunan hidup manusia. Di Konghucu tidak ada yang namanya kita tuh harus berselisih. Konghucu mengajarkan manusia harus saling mengasihi. Karena Konghucu mengatakan bahwa semua manusia adalah saudara. Seperti sabda dari Konghucu, sehai jenei cie siong tie. Semua manusia di 4 penjuru lautan adalah saudara. Kalau kita bersaudara, kenapa kita harus berselisih? Kalau terjadi perselisihan antara Palestina dan Israel, itu bukan unsur agama, tapi benar dipandang dari sudut manusia. Manusia dalam agama Konghucu punya 2 unsur, yang pemberian Tuhan.
Yang satu harus dikembangkan, satu harus dikendalikan. Nah, ini yang harus kita pahami. Dua unsur itu apa? Konghucu mengatakan manusia itu punya sing, punya watak sejati, punya hati nurani. Di dalam hati nurani manusia itu ada benih-benih kebajikan, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Ketika 4 hal ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi manusia yang dapat dipercaya. Predikat manusia dipercaya ini adalah hadiah dari apa yang kita lakukan selama hidup, mengembangkan 4 benih kebajikan tadi. Dengan demikian, kalau kita sudah mampu mengembangkan benih-benih kebajikan, kita menjadi manusia yang dapat dipercaya, artinya kita menjadi manusia yang luhur budi. Tidak akan ada rasa dengki, benci, dendam, dan serakah. Satu lagi, yaitu tentang cing. Tadi sing, yang harus dikembangkan, isinya benih kebajikan tadi. Yang satu lagi namanya cing. Cing itu naluri. Manusia, semua makhluk hidup punya naluri. Isinya naluri itu gembira, marah, sedih, senang. Ini yang harus kita kendalikan. Kalau manusia mengumbar nafsunya, mengumbar nalurinya, maka yang terjadi adalah konflik tersebut. Kenapa? Yang bahaya itu dari 4 ini, gembira, marah, sedih, senang. Senangnya ini yang bahaya. Manusia senang dengan kekuasaan. Manusia senang dengan kekayaan. Manusia senang dengan kemewahan. Manusia senang dengan pujian. Dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan semuanya. Manusia takut sengsara, dia akan mencari kesenangan, mencari kekayaan, menghalalkan segala cara. Dia senang dengan kekuasaan, dia akan berusaha mencari kekuasaan itu, melebarkan wilayah kekuasaannya dengan cara apapun juga. Berarti memandang konflik ini dari sisi kemanusiaan gitu ya Pak. Betul. Kalau menyikapi terjadinya konflik ini kan dampaknya terutama infrastruktur di sana banyak korban. Apa sih Pak yang dilakukan, yang sudah dilakukan untuk menyikapi itu? Misalkan kemarin ada aksi dari umat muslim sendiri. Kalau umat muslim ya bisa saja terlukanya 2, ya kan, dari sisi kemanusiaannya dan juga dari sisi keagamanya. Sehingga mereka melakukan aksi menyuarakan aksi aspirasinya, bahkan sampai melakukan penggalangan donasi. Nah, dari non-muslim sendiri bagaimana sih Pak menyikapi? Apakah memang ada jalur-jalur khusus yang dilakukan untuk melakukan komunikasi sampai ke Palestina di sana? Kalau dari Konghucu sendiri, kita punya wadah yang di pusat namanya Matakin. Matakin singkatan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Di daerah kita ada Matakin Provinsi dan Matakin Kabupaten. Dan di Ciamis ada Makin, Majelis Agama Konghucu Indonesia. Dan itu sudah kita mendapatkan instruksi dari pusat. Tentunya kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan dari pusat, apa yang harus kita lakukan, itu yang kita kerjakan di daerah. Misalkan dengan konflik tersebut, apakah Konghucu peduli? Ada aksinya? Ada. Karena kita sebagai manusia, kita memandang sebagai manusia. Siapapun juga dia, apapun agamanya, apapun rasnya dan suku bangsanya, manusia wajib ditolong. Wajib kita bantu, yang lemah wajib kita bantu. Jadi kita ada aksi, ada action, cuma memang kita tidak menonjol karena minoritas itu tadi. Tapi aksi-aksi tersebut, aksi sosial dimanapun juga, bukan hanya di Palestina, di Indonesia banyak kejadian bencana di mana-mana, kita ada aksi. Cuma memang lingkupnya kecil, kita tidak diekspos besar, tidak dilihat. Oh ini loh Konghucu. Baik, saya kembali ke Pak Dede Nugraha sebagai sekretaris FKUB-nya Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ciamis. Pak, apakah memang sempat ada kebimbangan Pak ketika terjadi gelombang massa khususnya di Kabupaten Ciamis menyikapi konflik di Israel Palestina? Artinya, apakah sempat ada keraguan atau ketakutan akan berdampak mengganggu kondusivitas di kerukunan khususnya lintas agama yang ada di Kabupaten Ciamis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Khusus mengenai konflik Palestina-Israel, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ciamis tidak memandang itu isu agama, tapi lebih kepada kemanusiaan. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ciamis sangat memahami pembukaan undang-undang bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Bahkan para pendiri bangsa, Bung Karno mengatakan bahwa selama Palestina tidak merdeka, selama itu pula bangsa Indonesia berada di belakang Palestina. Artinya kita semua sepakat bahwa kemerdekaan itu harus ditegakkan, kebebasan, hak untuk hidup juga harus ditegakkan. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ciamis tidak merasa terganggu dengan isu-isu yang ada di luar, karena kami semua sudah mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih informasi, mana yang tepat, mana yang cepat, bahkan mana yang hoax, bahkan mana yang benar. Artinya selama itu pula kami bisa menjaga keharmonisan di antara umat beragama, karena kami tidak melihat sebuah perbedaan, tapi kami selalu melihat itu kebersamaan. Artinya dalam keadaan apapun kami selalu bersama-sama umat beragama Kabupaten Ciamis untuk selalu mewujudkan Ciamis yang harmonis dan religius untuk aman, tentram, damai, dan kondusif. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Herdiana. Aksi cepat tanggap Kabupaten Ciamis dan secara keseluruhannya ACT Indonesia, apa saja Pak yang sudah dikirim ke Palestina akibat dampak konflik ini? Apakah memang bantuan kemanusiaan dikirimnya hanya ke Palestina saja, atau mungkin beberapa negara lain yang terdampak dari konflik itu, bahkan Israel sendiri? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Aksi Cepat Tanggap Calon Ciamis. Alhamdulillah sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Perlu kami sampaikan bahwa memang ACT sudah sejak lama concern kepada konflik-konflik kemanusiaan. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga kita juga concern juga untuk bantuan-bantuan di luar negeri. Selama ini kita sudah banyak membantu untuk dari luar negeri, khususnya konflik-konflik karena peperangan, termasuk kemarin kayak di Syria, kemudian juga konflik kemanusiaan juga di Rohingya kemarin. Bahkan Palestina, karena kejadian ini tadi sudah disampaikan sudah beribu tahun, sudah lama, cukup lama, dan ini terus berulang yang dilakukan oleh Yahudi di sana terhadap Palestina di sana, gitu ya, di Israel di sana. Sehingga kami pun juga kegiatan bantuan-bantuan yang sudah kita lakukan ke sana sudah cukup banyak, mulai dari bantuan untuk bantuan ekonomi, kemudian di sana juga untuk air juga mereka sangat terganggu. Kita sudah membangun beberapa sumber wakaf di sana untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Termasuk juga kita sudah mengirimkan yang beberapa tahun sebelumnya ada 2.000 ton pangan ke sana. Yang terbaru kemarin ada 150 ton bantuan pangan juga ke sana, dan bahkan kita juga dengan beberapa wilayah yang kemarin terbaru yang sempat viral itu di Padang ya, kita juga sebelumnya sudah kita mengirimkan ambulan di sana gitu. Bahkan juga saat ini kan yang kita butuhkan ataupun yang Palestina butuhkan dari bantuan dari kita itu adalah bantuan untuk pasca konflik itu gitu ya. Karena sebagai perlu kami sampaikan juga gitu, sudah ribuan orang, termasuk yang kejadian yang kemarin yang 11 hari terakhir kemarin itu konflik yang terjadi sudah mengakibatkan 280 orang meninggal, termasuk 70 orang anak-anak, dan sisanya itu sekitar 60 orang itu perempuan. Dan itu menjadi concern kami, keperhatian kami dari selaku aktivis sosial yang memang concern sekali terhadap isu seperti ini. Dan ini kami mengajak juga, dan tentunya sangat mengapresiasi sekali dari FKUB. Harapannya kedepannya atau bahkan dari detik ini kita juga bisa bersama-sama menyuarakan agar hal ini tidak terulang lagi. Makanya kami dengan beberapa elemen masyarakat di seluruh Indonesia, tidak hanya umat Islam, alhamdulillah juga respon dari beberapa kalangan yang non Muslim juga memiliki respon ataupun sikap yang sama mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Yang perlu kita sama-sama sampaikan kepada masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia, kita harus mendukung atau bahkan menyuarakan bahwa agresi ini harus dihentikan. Itu yang pertama. Terus kedua, Israel pun juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh mereka kepada orang-orang Palestina. Karena konflik ini ataupun agresi yang dilakukan oleh Israel sudah banyak kerugian yang diterima oleh Palestina. Padahal mereka sejatinya adalah negara yang merdeka dan mereka berhak untuk kemerdekaan negaranya. Dan itu kita harus suarakan bersama-sama, tidak oleh satu komunitas, tapi ini adalah masalah kemanusiaan yang menjadi PR kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan. Yang punya keahlian menulis
menulislah, menyuarakan menyuarakan hal ini gitu. Yang punya mungkin dari segi harta, bantulah mereka gitu. Apapun kemampuan yang bisa kita lakukan dengan masing-masing. Karena makanya saya mengapresiasi sekali seandainya FKUB kita bisa melakukan semacam pernyataan bersama terkait konflik ini, dan kita bisa melakukan aksi nyata, salah satunya memberikan bantuan kepada mereka. Dan kemarin alhamdulillah yang di Ciamis ini kemarin itu terkumpul kurang lebih 83 juta Pak. Mungkin tidak besar, tapi mudah-mudahan kalau hal ini terdengar oleh mereka, minimal menyemangati mereka untuk hidup lah. Karena mereka ini banyak sekali anak-anak yang kemudian trauma karena bom yang terjadi di sana. Secara psikologi mereka hancur Pak. Gitu. Makanya ini menjadi PR kita bersama, PR kita semua masyarakat dunia, agar kekejaman ini harus segera dihentikan, penjajahan ini harus segera dihentikan sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang 45 di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika Israel menyerang, serangan balik juga pasti ada. Nah, apakah memang ACT juga sudah mendeteksi apakah di Israel sendiri ada korban berjatuhan ketika ada serangan balik, dan ACT bagaimana di sana? Apakah pernah mengirim bantuan atau memang belum? Kalau jadi kita ini bekerja secara prioritas Pak. Betul di Israel itu ada korban. Tapi korban yang terjadi di Palestina ataupun oleh warga yang diterima oleh warga Palestina itu jauh lebih besar dibandingkan yang diterima oleh Israel. Karena kalau Israel ketika ada serangan yang datang, mereka sudah dibentengi dengan Iron Dome, dan itu disupport betul oleh pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan Palestina ketika ada orang yang membantu secara persenjataan dianggapkan teroris dan lain sebagainya. Dan ini menjadi keprihatinan kita. Jadi sebenarnya tidak seimbang yang kemarin terjadi itu. Dan yang kita prihatinkan itu adalah pertempuran antara dua pihak ini menyebabkan banyak jiwa yang meninggal, banyak korban yang meninggal di sana. Fasilitas umum hancur, fasilitas ibadah, fasilitas umum, bahkan juga kemarin fasilitas media yang kemudian menyuarakan terkait dengan kondisi masyarakat di Palestina itu pun juga dibom oleh mereka, tidak luput dari bombardir mereka dengan alasan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi menurut saya perlu kita menyuarakan. Tidak bisa kita biarkan orang mati begitu saja. Dan saya yakin mungkin saat ini senjata kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, hari ini gencatan senjata, mungkin 1 tahun kemudian dia akan menyerang lagi dengan berbagai macam alasan. Gitu. Ibaratnya tuman kalau bahasa Sunda. Gitu. Ini kegiatan agresi yang dilakukan oleh Yahudi Israel ini sangat merugikan sekali secara kemanusiaan. Dan ini kita tolak bersama, dan kita harus melakukan perlawanan, menyuarakan kebenaran. Mungkin itu. Baik pemirsa, mari kita saksikan bagaimana aksi cepat tanggap mendistribusikan ribuan ton bahkan untuk membantu fasilitas yang ada di Palestina. Mari kita saksikan berikut videonya.
khusus pertanyaan untuk yang non Muslim ya, baik Pak Johnson dan Pak Widi. Selama adanya konflik ini Pak, apakah memang pernah merasa adanya gangguan dari luar, baik dalam melaksanakan ibadah, bahkan untuk kegiatan keluarga sendiri Pak? Silakan Pak Johnson. Baik, terima kasih. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Komite Sekretaris FKUB Pak Dede, kegiatan konflik yang terjadi di Israel dengan Palestina tersebut, memang kita bicara secara kemanusiaan yang merasa prihatin. Kita bukan lihat Palestinanya, kita bukan lihat Israel, tapi kemanusiaannya Pak, cara manusianya. Karena kita juga di agama kita Kristen itu, Protestan, diajarkan mengasihi, bahkan musuh sendiri pun harus dikasihi. Ketika musuh memukul kita, menganiaya kita, kita tidak boleh membalas. Nah, sama halnya dengan yang diutarakan sebagai bagus, kekhawatiran itu untuk di Ciamis tidak ada, tapi secara kemanusiaan pribadi merasa gimana gitu, merasa tergugah, kok masih ada sih zaman gini, masih ada perang-perangan gitu ya. Ya cukuplah zaman para nabi, zaman dulu. Nah, sekarang manusia kan udah punya wawasan, udah punya rata-rata udah punya intelektual tinggi, masa itu tadi Pak, kembali ada intrik. Kalau udah ada intrik, kalau ada politik berarti ada intrik. Jadi intrik sebenarnya untuk mencapai tujuan atau maksud dari politik tadi tersebut. Jadi kembali sebenarnya ini kalau saya dan rekan-rekan saya juga menyikapinya adalah muatan politik sebenarnya. Muatan politik. Karena saya tahu seperti saya bilang tadi, di Israel juga kan ada 20% agama muslim. Di Palestina juga ada Nasraninya. Jadi kalau bicara agama, kalau memang mau menyahudikan atau mau Kristenkan, kenapa yang enggak di Israel aja dulu yang 20% tadi? Gitu juga sama yang di Palestina, kalau mau Kristenkan, kenapa mesti harus nyerang Israel? Yang di Palestina aja dulu dikristenkan, kan begitu Pak. Jadi murni, maaf, kalau saya dari umat Kristiani ini menganggapnya sebagai muatan politik, murni muatan politik, dan intrik yang tadi lah yang jadi ininya, jadi terjadi perang atau apa segala macam, hingga orang-orang tidak bersalah, bahkan anak-anak kecil, bayi, perempuan yang seharusnya dilindungi ya karena bagian dari tulang rusuk, pria seharusnya dilindungi malah tersakiti, bahkan terzolimi kalau bahasa kita muslim menyebutkan. Ya, jadi demikian Pak, terima kasih. Baik, kepada Pak Chosang Widi, gimana Pak? Apakah memang sempat mengalami gangguan nih akibat adanya konflik terutama Israel Palestina ini selama ini, atau aman? Untuk kami orang Konghucu di Ciamis khususnya, dan di Indonesia bahkan umumnya, dengan adanya konflik di Palestina dan Israel sana, kami tidak merasa terganggu dan tidak ada gangguan. Kami tetap bisa melaksanakan ibadah kami dengan aman, nyaman. Saudara-saudara yang muslim pun mendukung. Bahkan kami kerjasama dalam hal segala hal. Pembagian takjil kemarin bulan puasa didukung, disupport oleh FKUB, dari Kemenang, dari Kes Bangpol sendiri turun. Artinya apa? Ada kebudayaan seperti itu, kami itu nyaman-nyaman saja. Aktivitas kami sehari-hari berkeluarga, bermasyarakat, beribadah, tidak ada gangguan, tidak ada ancaman. Dan semua saudara-saudara yang muslim, yang mayoritas di Ciamis, di Indonesia bahkan, tidak ada pernah mengungkit, mengusik, atau menyakiti umat Konghucu yang ada selama ini. Jadi kami tetap nyaman, aman, dan berterima kasih karena kita bisa tetap rukun, tetap bersatu, tetap aman. Ya. Baik, saya kembali ke Prof. Jadi begini Prof, Ciamis ini kan sudah dinyatakan sebagai oleh pemerintah sebagai daerah dengan tingkat toleransi yang beragama yang tinggi. Tentu ini tugas beratnya bagi FKUB untuk mempertahankan situasi ini. Apa Pak upaya-upaya yang dilakukan agar suasana kerukunan umat beragama di Kabupaten Ciamis ini tetap terjaga Pak? Ya, begini ya. Tentang dakwaan terhadap agama memang sulit dibantah sebagai pemicu konflik sosial tersebut. Selain juga sebagai sumber kekerasan yang terjadi
baik intern umat beragama maupun antara umat beragama. Sejarah mencatat banyak pertumbuhan darah atas nama agama. Konflik-konflik tersebut merupakan buah dari tidak adanya kesalahpahaman antara satu sama lain yang semestinya terwujud dalam sikap toleransi. Jadi kami di Ciamis sengaja bersama-sama di forum kerukunan umat beragama bahwa setiap agama itu diharuskan membina umatnya masing-masing intern tanpa harus campur tangan keluar. Umatnya masing-masing itu ditekankan oleh kami kepada perwakilan di FKUB dan kerukunan umat beragama supaya mereka membina umatnya masing-masing. Jadi bersaingnya itu intern. Caranya kita bersama-sama dalam unsur kemanusiaannya. Karena itu konflik Israel dan Palestina itu konflik kemanusiaan. Makanya bersama-sama menghadapi konflik itu. Intern agama masing-masing tidak usah terganggu dengan adanya konflik itu. Makanya penekanan kami adalah peningkatan kualitas pada personal di intern agamanya masing-masing dengan tidak campur tangan ke dalam agama yang lain. Itu penekanan kami. Keduanya pada saat itu juga tumbuhkan kebersamaan, rasa solidaritas bersama. Makanya dibedakanlah antara yang masalah sosial dengan masalah agama sebagai akidah gitu. Masalah sosialnya bersama-sama, masalah akidah masing-masing. Itu. Tapi Pak, kalau misalkan ada permasalahan yang melibatkan agama, apa peran FKUB di sana Pak? Apakah sebagai mediator atau bagaimana Pak? Ya, kami sebagai mediator Ya. Bukan, tapi pernah menerima keluhan dari agama lain Pak? Ada juga ya. Hanya Pak kami serahkan kepada agamanya untuk diselesaikan dari intern mereka. Kami hanya bersifat mediasi saja, tanpa campur tangan ke dalamnya. Berbagai konflik di Ciamis pernah kami tangani ya. Ada sajalah punya konflik-konflik itu. Kami tidak campur tangan, tapi mediasi saja. Jadi termasuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan ketika melakukan peribadatan. Baik, pemirsa Buletin TV, demikian session hari ini. Dan sekali lagi untuk menyikapi konflik yang terjadi di Israel Palestina, FKUB yang lintas agama yang tergabung dalam FKUB Kabupaten Ciamis bersepakat menyikapi ini adalah suatu konflik kemanusiaan yang tidak lepas adanya intrik-intrik politik, sehingga kita harus berupaya untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan baik dengan sesama maupun antar agama yang berbeda. Sebagai closing statement, saya sampaikan kepada masing-masing. Saya mulai dari Pak Johnson dulu. Silakan Pak, closing statement menyampaikan bagaimana upaya-upaya agar kerukunan umat beragama di Kabupaten Ciamis tetap terjaga. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebagai closing statement dari saya, kita jaga diri saja masing-masing. Terkait masalah agama, kita jangan cari persamaan, tapi hargai perbedaan. Terima kasih. Baik, dari Kong Hucu. Dari Kong Hucu, untuk tetap menjaga keutuhan NKRI khususnya yang umum dan yang lingkup khusus Ciamis, kita menjaga rasa toleransi beragama. Lakukan ajaran agama kita sesuai dengan akidah dan
kaidahnya masing-masing. Jangan mencampuri dan jangan mencampur adukan ajaran agama orang lain dengan agama kita. Karena agama ketika terjadi perselisihan akan menjadi pemicu konflik yang menjadi sangat besar. Terima kasih. Barangkali dari Sekretaris FKUB Kabupaten Ciamis. FKUB Kabupaten Ciamis seperti seorang yang merawat taman bunga dengan berbagai aneka warna bunga, harum bunga yang berbeda-beda. Taman tersebut harus dirawat, karena kalau tidak dirawat tentu akan rusak dengan sendirinya, bahkan akan merusak keindahan tatanan sebuah taman. FKUB yakin dan percaya dengan merawat taman bunga itu masing-masing, keharmonisan hidup antar umat beragama di Kabupaten Ciamis senantiasa akan terjaga dengan baik. Terima kasih. Baik, saya persilakan terakhir kepada Bapak Herdiana dari Aksi Cepat Tanggap. Kita Ciamis alhamdulillah sudah cukup harmonis, sudah cukup baik. Yuk kita jaga kebersamaan ini, dan tentunya konflik Palestina dan Israel kita juga harus punya sikap yang sama, bahwa konflik kemanusiaan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh Israel dan Palestina kita harus hentikan, dan kita harus berbuat bersama, kita bergandengan tangan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin kami dari ACT selama ini memberikan bantuan berupa kesehatan, bantuan secara ekonomi, bantuan secara pangan. Mudah-mudahan masyarakat di Ciamis pun juga bisa melakukan yang sama, termasuk juga dari forum atas nama forum kerukunan beragama. Kita bisa melakukan hal yang sama, apakah tadi melakukan bantuan berupa materi, nanti bisa melakukan bisa melalui kami juga salah satunya. Apapun yang bisa dilakukan oleh kita semuanya, yuk kita lakukan, kita bantu saudara-saudara kita yang memang tertimpa musibah atau bahkan secara sosial mereka sangat benar. Saya kira itu mudah-mudahan Ciamis terstruktur dan kita semuanya bisa. Baik, terima kasih kepada pemirsa, khususnya para narasumber saya dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan dari Aksi Cepat Tanggap sendiri, dan sampai jumpa minggu depan. Saya Agus Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,